Halo, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya, yaitu memilih tempat pelatihan. Yang selanjutnya adalah tenang dan luas. Ya, yang saya katakan di awal tadi, mencari tempat tenang biasanya di tempat-tempat pegunungan itu lebih tenang, lebih sunyi, lebih dingin. Itu lebih bagus untuk pelatihan dibandingkan di tempat-tempat yang di tengah kota atau di daerah pantai itu agak jarang dipilih orang, ya karena tidak kurang tenang. Ya, kalau di tengah kota ya dicarikan tempat-tempat yang cukup tenang gitu ya dan luas. Makanya saya kalau kadang mengajar manajemen pelatihan di tempat yang sempit, saya akan protes. Beberapa kali dulu pernah mengajar ruangan di 411 itu kan sangat sempit, saya pernah mengajar situ. Saya harus minta cari tempat yang luas di 310 misalnya kan, supaya ketika melakukan pelatihan itu bisa luas, bisa leluasa lah ya untuk itu. Kemudian di samping itu juga kondusif, ya saya katakan kalau di kota kan nggak kondusif. Kemudian apa namanya, banyak suara-suara bising lah ya, itu tidak bagus. Nah biasanya tempat-tempat pelatihan dan uh, itu biasanya ya saya katakan tadi di daerah pegunungan ya, yang jauh dari hiruk pikuknya kota itu akan lebih efektif ya. Kalau di sini di Kalurang misalnya kan, kalau di Jogja atau mana di Kopeng misalnya kan, yang tempat gunung lah di Tawangmangu itu misalnya lebih bagus ya. Kemudian nah, kalau ruangan ini sesuai dengan metode yang digunakan oleh instruktur ya. Kan instruktur inginnya seperti apa? Misalnya berbentuk U gitu ya. Ada yang instruktur sukanya berbentuk U. Ada instruktur yang sukanya berbentuk oval. Tapi juga ada yang berbentuknya kayak orang kuliah itu. Tapi kalau bagi saya efektif adalah berbentuk oval atau U, supaya leluasa bisa terlihat semuanya gitu ya. Lebih lebih apalah, lebih partisipatif dan lebih lebih mengena ya kalau antara instruktur dan yang menggunakan model seperti itu. Nah, jadwal saya katakan dari awal ini sesuai dengan rencana kegiatan, jumlah waktu dan tempat yang tersedia. Ya, biasanya kalau kalau saya biasanya jadwal ya sesuai dengan biaya yang sudah keluar gitu ya. Kalau gitu ya. Nah, biaya ini macam-macam lah. Biaya konsumsi dan akomodasi ini penting, nomor satu saya berikan di sini ya. Makanan harus enak dan bergizi gitu kan. Akomodasi juga harus nyaman ya. Jangan misalnya kalau saya tempat pelatihan yang tempat tidurnya itu jebol, banyak semutnya, banyak nyamuknya, kan orang tidak akan nyaman. Bahan pelatihannya ya, itu juga harus ATK dan sebagainya berapa gitu ya. Honorarium. Nah, kalau di dalam dunia kerja itu biasanya sang peserta itu dikasih honor, uang transport, honor dan sebagainya itu dikasih. Narasumber itu berapa per JPL, ada biasanya itu ya. Transportasi saya katakan tadi ya. Untuk tempat pelatihan itu tadi akomodasi. Nah, ini strategi memenuhi dana, menjaring sponsor sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau teman-teman yang aktivis mungkin tahu loh ya, supported by kan, misalnya apa gitu kan, bisa untuk menjaring sponsor banyak-banyak, mengurangi anulah, menyediakan layanan fasilitas yang dapat dibeli dari pihak luar ya. Itu juga strategi meminimalisir dana itu ya. Jadi yang ketiga, jadi kalau ini dananya terbatas ya ada beberapa peserta yang membawa sendiri apa namanya itu, alat-alatnya, misalnya pulpen, buku dan lain macam sebagainya, sepatu misalnya, kaos itu kan harus membawa sendiri kalau memang dananya sedikit. Itu saja teman-teman ya untuk pertemuan minggu ini. Ada sekitar 4 video ya yang saya sampaikan. Nanti dilihat semuanya, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi karena saya tidak apa ya ahli dalam bidang pembuatan video ya. Ada seperti ini, kalau tidak paham silahkan bertanya. Nanti lebih lengkapnya PowerPoint-nya akan saya share di GCS ya, Google Classroom. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.